Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim ya fattahu ya mubin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ahbabana fillah, pada kesempatan malam hari ini kita meneruskan kajian kitab Makanatul Ilmi wal Ulama yang dikarang oleh Syekhuna Al-Fadhil Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Makki hafizahullah ta'ala. Amin. Jadi meneruskan daripada pengajian yang sebelumnya, ini berkaitan tentang adab-adab penuntut ilmu atau adab-adab pelajar. Fayaqulu al-muallif fayaqul muallif hafizahullah ta'ala wa ahlah amin wa alla yukhatiba syaikhahu bita'il khitabi wa kafihi wa la yunadihi min bu'din. Di antara adab-adab pelajar kepada gurunya, hendaknya seorang pelajar ini tidak memanggil gurunya dengan ta'ul mukhatab. Ta'ul mukhatab berarti anta. Wa kafihi atau kafnya. Kalau muka, kita buka, nah itu kafnya. Kaf di situ kaf mukhatab. Jadi seorang pelajar kalau dalam bahasa Arabnya itu tidak boleh dengan berkata-kata kasar yang seakan-akan itu tidak menunjukkan takzimnya. Kalau anta itu tidak menunjukkan ketakzimannya. Sepatutnya macam mana? Macam mana? Ya, antum ataupun kita bukum. Kalau misalkan kita menunjukkan kepada benda, hadza kita bukum, macam itu. Jadi bukan hadza kita buka atau hadza qalamuka, itu tidak beradab macam itu. Ini dalam menggunakan kata bahasa Arabnya. Nah, ya kalau dalam bahasa Melayunya macam itu ya, dengan nada yang sopan santun. Kau macam mana? Itu kan kasar macam itu. Kasar kan? Kau itu kau. Padahal Syekh kau. Kalau yang lembutnya kita. Kita macam mana itu? Bukan kau kan. Kau kasar kan? Nah, dengan kata-kata yang lembut macam itu dan sopan santun. Akan terlihat juga dengan bahasanya macam itu. Nah, kalau dalam bahasa Arab, jangan anta-anta macam itu. Kita baru tahu bahasa Arab anta-anta. Kepada guru anta-anta. Antum. Bukan pakai anta tapi antum. Wala yunadihi min bu'din. Jangan memanggil guru kita ini daripada kejauhan. Guru kita ada di jalan sana itu, kita panggil. Pak! Panggilannya. Tak boleh. Kita dekati dulu guru kita. Soalnya kalau memang lagi darurat, mau beda lagi. Lagi ketakutan di rumah. Lagi ketakutan kan. Kira ada apa itu. Ini bukan lagi ketakutan itu. Mau manggil Ustadz itu kan. Mau ngasih barang, ngasih apa. Panggil aja Ustadz. Macam itu. Nah, itu tidak boleh. Tidak ada macam itu ya. Nah, kita dekati Ustadznya dulu. Nah, baru kita cakap dengan baik. Wala yunadihi min bu'din. Adab. Termasuk adab itu ya. Jangan memanggil ketika ustadznya jauh. Kita dekatkan dulu ustadznya. Dan jangan langsung bercakap dengan ustadz. Minta izin dulu. Atau kalau ustadznya mengizinkan,
mau apa, nah apa, baru kita cakap. Jangan tiba-tiba langsung kita cakap. Nah, qala al-Khatib, Al-Imam Al-Khatib mengatakan, yaqulu ayyuhal alim, ayyuhal hafidh. Nah ini, ya kita kepada guru itu ayyuhal alim, wahai alim, muallim, hafidh, atau bahasa kitanya ya ustaz, syekh, macam itu. Sekurang-kurangnya, jangan langsung namanya gitu kan. Namanya langsung kamu sebut, nama guru kamu sebut langsung, itu kurang adab ya. Hatta yang walaupun kamu mungkin lebih tua daripada guru kamu lebih tua misalkan dari sisi umur saja, dengan guru kamu lebih mudaan macam itu, tetap kamu tidak boleh memanggil dengan namanya, karena itu adalah guru kamu yang mengajarkan kamu. Seolah-olah adalah orang tua kita, tidak boleh memanggil langsung dengan namanya. Wa nahwu dzalik, ataupun yang semisalnya. Nah, kalau kita bertanya kepada guru kita tentang sesuatu, bertanya tentang satu hukum hakam kah, bertanya tentang suatu masalah kah, nah, maka apa yang kita cakap, ma taquluna fi kada, apa pendapat engkau, ma ra'yukum fi kada, apa pendapat Syekh tentang macam ini, minta pendapatnya, nah, begitu. Wasyibhu dzalik, atau yang semisal itu. Wala yusammihi fi ghaibatihi aidan bismi. Begitu juga ketika tidak ada guru kita. Ketika guru kita tidak ada, kita nak menyebutkan nama guru kita, itu juga harus penuh dengan takzim. Misalkan bagaimana, mungkin kalian ada majelis sesama kalian, mungkin muhadharah kah, belum ada lagi ya. Nanti kita akan hidupkan lagi. Mungkin muhadharah kah, ustadz tidak ada, guru kalian tidak ada. Nah, memberikan takzim kepada guru yang walaupun tidak ada di tempat itu, maka kalian memuliakan guru, sebut guru kalian itu pun juga dengan sebutan yang takzim, dengan penuh keaziman. Syekhuna, tetap dengan kemudian hafizahullah di ujungnya macam itu. Al-Fadhil, Al-Ustad, Al-Fadhil, macam itu. Dengan seumpamanya, jangan langsung sebut gurunya. Tak ada nih guru kita, langsung sebut namanya. Nah, ini kurang adab macam itu. Tidak ada adab. Seorang murid dia menyebut gurunya dengan langsung namanya. Kipas nanti mana? Naam. Illa makrunan bima yush'iru bi ta'zimihi. Nah ini, kalau kita sebut harus ada sesuatu yang memang dengan pentakziman. Qala syekh awil ustaz, ala qala syekhuna kada, syekhuna mengatakan, dan yang seumpamanya. Dan kita mengatakan sepatutnya begitu. Yang terpenting jangan sampai kita menyebut langsung nama. Kemudian yang berikutnya termasuk adab-adab pelajar adalah wa ayyataharra at-talibu wa ayyataharra at-talibu ridha shaykhihi wa in khalafa ra'ya nafsihi. Seorang pelajar hendaknya berusaha, ya taharraf. Seorang pelajar hendaknya berusaha untuk mencari keridhaan gurunya, keridhaan syekhnya. Wa in khalafa ra'ya nafsi, walaupun sekalipun ada sesuatu yang menyalahi, yang berbeza pendapat dengan dirinya. Walaupun tidak pendapat kita dengan guru kita, tetap kita harus mencari keridhaan guru kita. Jangan sampai dengan berbedanya pendapat, kita beda pendapat dengan guru kita, lalu kita
cuek macam itu saja dengan guru kita. Nah, itu tidak boleh. Wa alaihi ayya'rifa li syaikhi haqqahu, dan sepatutnya lah bagi seorang pelajar harus mengenali hak seorang guru, mengenali gurunya. Walayan safadlah, jangan sampai melupakan kelebihan gurunya. Wa ayyu'zima hurmatahu, dan harus menjaga juga kehormatan gurunya. Jangan melupakan walaupun kalian sudah selesai misalkan daripada ma'had sini, tetap kalian jangan sampai melupakan dengan guru-guru yang telah mengajarkan kepada kalian. Mungkin kalian masuk ke ma'had belum tahu lagi tentang hadis, belum tahu lagi tentang baca Quran. Setelah selesai kamu daripada ma'had, Qurannya sudah lancar, hadisnya sudah hafal, pemahaman kitabnya sudah paham. Selesai daripada ma'had, kamu lupakan guru kamu. Nah, ini pelajar yang tidak ada adab macam itu. Jangan sampai kita melupakan guru kita. Dan kita jaga kehormatan guru kita. Macam mana? Wa yarudda ghaibata idza sami'na ini. Apabila guru kita ini digibahi. Gibah itu apa? Dzikruka akhaka bima yakrah, atau bahasanya mengumpat ya. Menyebutkan sesuatu yang tidak diinginkan, yang tidak disukai kalau orangnya itu mendengarnya. Nah, digibahi misalkan guru kita dikatai macam itu oleh orang-orang yang ada di majlis kita macam itu, nah, maka kita tolak atau kita tegur bahasanya. Kamu jangan macam itu guru saya. Nah, macam itu. Nah, jangan sampai malah guru kita digibahi, dijeleki, kita pun ikut. Wah, ini tidak betul, ini sama-sama tidak ada adabnya macam itu. Ketika guru kita digibahi, justru kita tolak. Kita tegur orang yang menggibahi tersebut. Wa yaghdab 'alaiha. Bahkan kalau boleh kita marah. Kamu jangan cakap macam itu ya. Beliau itu adalah guru kami. Beliau yang mengajarkan kami tentang adab, beliau yang mengajarkan kami tentang Al-Qur'an, beliau macam itu. Marah, kalau boleh marah macam itu. Fa idza ajaza an dzalik qama wa faraqa dzalikal majlis. Tapi kalau kamu tak mampu menegur, mau menegur tak selesa gitu kan, nanti macam mana, apalagi marah, mau menegur saja sudah tak dapat, apalagi mau marah kepada orang yang gitu, tak dapat juga. Macam mana kalau macam itu kamu tak dapat, tak mampu macam itu, maka kamu berdiri dan pisah daripada majlis itu. Jangan nimbrung bahasanya, jangan ngikut-ngikut dengan majlis tersebut. Kamu berdiri, pergi saja. Jangan ikut-ikut, jangan dengar-dengar kata-kata mereka yang menggibahi guru kamu, yang menjelekkan guru kamu. Kalau kamu tak mampu untuk menegur dan memarahi mereka. Jadi kalau kamu mampu untuk menegur atau memarahi mereka, bagus saja kamu tegur. Wa yura'iya fil ilmi wa dini 'adatahu, dan hendaknya meraihkan kebiasaan gurunya dalam ilmu dan pegangan agamanya. Perhatikan. Nah. Wa yasluka fis samti wal hadi maslakahu, dan juga hendaknya meneladani perjalanan hidupnya dan perwatakannya yang mulia. Jadi kita perhatikan untuk apa? Yaitu untuk kita ikuti, untuk kita teladani dengan kebiasaan guru kita itu. Dan wa yaqtadiya bi harakatihi wa sakanatihi. Meneladani juga gerak-gerik guru dan juga diamnya, perwatakannya gitu. Geraknya, diamnya macam mana. Nah, itu kita perhatikan.
Nah, kita ini harus ada bahasanya itu kesensitifan. Harus ada kesensitifan diri dalam diri kita ini. Oh guru macam ini, oh guru lagi marah, macam mana harus kita buat? Oh guru lagi busy, misalkan lagi sibuk. Oh guru lagi diam. Oh guru lagi. Kita harus perhatikan macam itu gerak-geriknya itu. Harus ada kesensitifan. Oh guru mau macam ini. Oh guru mau kita ini harus begini misalnya. Itu harus dipahami. Nah, pahamnya itu apa? Dengan kita memperhatikan tadi gerak-gerik dan diam guru juga dan mengikuti kebiasaan-kebiasaan bagus daripada yang dilakukan oleh guru kita. Fi adatihi wa ibadatihi. Dalam kebiasaannya dan dalam ibadahnya. Kita ikuti ibadahnya. Wa yata'addaba bi adabihi dan beradab dengan adab-adabnya, dengan adab-adab guru kita. Wala yada'al iqtidabi, jangan sampai kita meninggalkan atau mengetepikan untuk tidak mengikuti guru kita, untuk tidak meneladani guru kita. Itulah kewajiban seorang murid ya, melihat gurunya itu dengan penuh paham. Itu ambil korban merah. Nah, itu diantara adab seorang pelajar harus senantiasa mencari keridhaan gurunya. Dalam keadaan apapun, dalam kondisi macam manapun, kita tetap seorang murid yang menjadi seorang murid yang bagus. Jangan menjadi seorang murid yang durhaka. Nah, berikutnya halaman muka surat 136. Wa ayyad'u li syaikhi muddata hayatihi. Termasuk adab pelajar juga hendaknya seorang pelajar itu mendoakan syekhnya sepanjang hidup syekh tersebut. Sepanjang kehidupannya itu kita harus doakan supaya dalam keadaan senantiasa dalam keadaan sehat, dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, Allah mudahkan semua urusannya. Kita doakan. Kan amalannya itu diantaranya kita hadiahkan Al-Fatihah untuk guru kita. Pernah? Menghadiahkan Al-Fatihah untuk guru kita supaya guru kita mudah dalam mengatur semua urusannya, mudahkan rezekinya, mudahkan segalanya. Kita doakan diampuni segala dosa dan kesalahannya. Nah, itu sepatutnya seorang murid macam itu. Doa untuk gurunya. Jangan sampai kamu tinggalkan doa kepada muridnya, kepada guru kalian. Yang nanti itu menjadi ikatan batin. Ikatan batin kita dengan guru kita itu melalui doa itu. Kalau kita senantiasa doakan guru kita, akan ada ikatan batin kita dengan guru kita. Keterikatan batin kita dengan guru kita itu akan ada. Dan akan mendapatkan keberkahan daripada guru kita ketika kita senantiasa mendoakan mereka. Nah, mudah tahayati sepanjang hidupnya. Wa yar'a dzurriyyatahu wa aqaribahu wa awudda'ahu ba'da wafati. Dan menjaga keturunannya, kerabat-kerabatnya, orang-orang yang dicintainya setelah meninggal gurunya, setelah meninggal dunia gurunya itu kita jaga kerabatnya, anak-anaknya, dzurriyyahnya, kerabatnya. Wa yata'ammada ziyarata qabri. Kalau guru kita sudah meninggal dunia juga kita harus sering-sering untuk menziarahi kuburnya. Wal istighfar lahu, dan kita sering-sering meminta ampun untuk guru kita. Was-shadaqah anhu, dan kita bersedekah niatkan pahalanya untuk guru kita.
bersedekah dengan niat pahalanya itu kita hadiahkan untuk guru kita. Nah, ini seorang murid yang berbakti kepada gurunya. Yaqulul Imam Abu Hanifah, Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man, beliau mengatakan, "Wa ma shallaitu sholatan mungdhu mata Hammadun illa astaghfartu lahu ma'a walidati." Tidaklah aku salat satu salat pun setelah meninggalnya guruku, guru Imam Abu Hanifah namanya Al-Imam Muhammad. Setelah meninggalnya guruku, kecuali setelah sholat aku akan meminta ampun untuk guruku bersama juga dengan untuk orang tuaku. Allahumma ighfir lana wa li masyayikhina wa li walidina. Guru kita dulu didahulukan. Guru baru orang tua. Napa Abul Ifadah afdalu min abil wiladah. Orang tua kita yang mengajarkan kita ilmu itu lebih afdal daripada orang tua yang menyebabkan kita lahir di dunia ini. Ini orang tua kandung kita itu. Wa inni astaghfiru liman ta'allamtu minhu aw 'allamani ilman. Dan aku senantiasa memintakan ampun untuk orang yang telah mengajarkanku atau telah mengajariku satu ilmu. Ada orang yang mengajarkan aku satu ilmu, aku akan senantiasa memintakan ampun untuknya. Itu kata-kata Imam Abu Hanifah. Nah. Wa qala Abu Yusuf. Ini muridnya. Kalau tadi Al-Imam Abu Hanifah itu murid kepada Imam Ahmad. Kalau sekarang Al-Imam Abu Yusuf itu murid kepada Imam Abu Hanifah. Murid kepada Imam Abu Hanifah. Kata Al-Imam Abu Yusuf, beliau mengatakan, "Inilah ad'u li Abi Hanifah qabla abawaiha." Sesungguhnya aku senantiasa berdoa untuk guruku, yaitu untuk Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man, sebelum kedua orang tuaku. Allahumma ighfir lana wali masyayikhina. Wali masyayikhina dulu, baru wali walidina. Kita dahulukan masyayikh dulu daripada kedua orang tua kita. Itu yang dilakukan oleh Al-Imam Abu Yusuf, murid kepada Al-Imam Abu Hanifah. Aku senantiasa mendoakan guruku Al-Imam Abu Hanifah sebelum orang tuaku. Jadi sebelum orang tua, beliau akan doakan dulu untuk gurunya. Walaqad sami'tu Aba Hanifah yaqul. Karena aku telah mendengar guruku mengatakan, Al-Imam Abu Hanifah mengatakan, "Inilah ad'u li Hammadin ma'abawaya," kepada gurunya. Aku ini mendoakan guruku Al-Imam Muhammad berserta dengan kedua orang tuaku. Jadi gurunya dulu, kemudian dengan kedua orang tuanya. Wa anil Imam Ahmad, insyaallah tadi dengan Imam Abu Hanifah, kemudian dengan Al-Imam Abu Yusuf, dan dengan Al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Beliau mengatakan, "Ma bittu munzu 30 sanatan illa wa ana ad'u lisyafi'i wa astaghfirullah." Tidaklah aku bermalam malam hari maksudnya, selama 30 tahun, kecuali aku akan senantiasa mendoakan guruku, yaitu Al-Imam Asy-Syafi'i. Imam Ahmad adalah murid kepada Al-Imam Asy-Syafi'i. Ya. Imam Ahmad adalah murid kepada Al-Imam Asy-Syafi'i. Beliau senantiasa mendoakan gurunya. Imam Ahmad senantiasa mendoakan Al-Imam Asy-Syafi'i. Wa astaghfirullah. Dan aku mintakan ampun untuk Imam Asy-Syafi'i. Allahumma ighfir lima syayikhina wa liman 'allamana warhamhum wa akrim makanatahum wa mathwahum. Ya arhamar rahimin. Ya Allah, ampunkanlah
guru-guru kami, Amin. masyayikh kami, Amin. dan orang-orang yang pernah mengajarkan kami, Amin. dan rahmatilah mereka semua, Amin. dan muliakanlah kedudukan mereka, Amin. dan tempat kembalinya, Amin. ya Arhamar Rahimin. Nah, ini setelah membahas tentang doa, maka kita berdoakan juga dengan guru-guru kita. Wa ayasbira, kemudian yang selanjutnya juga diantara ada pelajar hendaknya dia sabar ala jafwati syaikhihi wa su'i khuluqi, atas kekerasan gurunya dan juga buruk akhlaknya. Harus sabar ketika kamu dimarahi, dibentak, ataupun mungkin kamu dipukul dengan rotan karena kesalahan kamu misalkan, hendaknya sabar. Yang walaupun macam manapun guru kita ini menghukum kita, tetap harus takzim kita tidak berkurang gitu. Jangan sampai karena kita dipukul sama guru kita lalu kita merajuk, ya belajar macam mana itu. Baru pukul sekali misalkan macam itu kan. Tuhan pukul sekali udah merajuk. Jadi tidak ada kesabaran dengan bersama gurunya. Wala yasuddahu dzalika an mulazamatihi wa i'tiqadi kamalihi, dan jangan sampai menghalangi dengan kekerasan gurunya itu untuk tetap bermulazamah. Kamu baru saja dimarahi oleh guru kamu, mungkin baru aja dihukum misalkan. Nah, hanya suruh berdiri saja kamu untuk ini, lalu berhenti dari belajar. Nah, tidak bermulazamah lagi, saya tak nak belajar lagi. Kenapa? Saya baru aja dihukum sama guru. Cuma diberdirikan saja macam itu. Nah, ini orang yang tidak sabar itu. Pelajar yang tidak tahu adab. Sebetulnya tetap bersama guru, bermulazamah dengan guru, yang walaupun macam manapun keadaan guru kita dengan kita, tapi tetap takzim kita kepada guru kita. Wa yata'awwala li af'alihi allati yadhhar anna sawaba khilafuha ala ahsani ta'wil. Nah, kalau kita nampak guru kita ini melakukan perkara yang itu tidak betul, yang menurut kita ya, kalau menurut agama sudah jelas kita harus jauhi ya. Tapi kalau menurut itu hanya menurut kita tidak betul, maka kita takwilkan dengan sebagus-bagusnya takwil. Wa ma ya'jizu an dzalika ila qalilut taufiq. Dan tidak ada yang mampu yang demikian itu kecuali orang yang sedikit taufiknya. Wa yabda'ahu wa inda jahwati syaikhihi bil i'tidhar. Nah ini. Ketika kita itu dimarahi oleh guru kita, maka yang pertama kali meminta maaf itu harusnya kita lah yang sebagai muridnya ini. Jangan sampai malah kita sebagai muridnya baru saja dimarahi, dibentak, ataupun mungkin dirotan, macam itu, langsung kitanya merajuk, tak mau cakap dengan ustadz misalkan. Tak mau dekat dengan ustadz, dipanggil langsung buang wajah, buang muka, gitu. Kan jadi tidak ada macam itu. Nah, salah. Terus saya salah ya Allah. Jadi tidak ada macam itu. Jadi ketika dimarahi tetap dengan posisi wajah kita itu jangan menunjukkan kita marah dengan ustadz. Dimarahi, marahin lagi ustadznya macam itu. Dimarahi baru wajahnya sudah tidak mengenakan. Nah ini pelajar yang kurang adab macam itu. Harusnya langsung minta maaf. Ketika kita dimarahi ustadz, dimarahi oleh guru kita, secepatnya kita meminta maaf. Wat taubati mimma waqa'a minhu. Dan kita cepat-cepat taubat
Jangan sampai kita terulangi lagi melakukan hal demikian. Udah ngantuk, udah ditegur, ngantuk lagi. Nanti tidak mengambil pelajaran macam itu kan. Kalau udah ditegur, jangan ngantuk. Nah, harus udah ditegur nih sama guru kita ini. Harus tetap siaga. Ngantuk lagi. Nah, ini kan namanya orang yang tak betul macam itu. Merasa tidak ada salah. Nah, wayan sibal mujib ilaihi wa yaj'al al-atfa alaihi fa inna dzalika abqa li mawaddati syaikhihi. Nah, hendaknya teguran dan juga hukumannya itu dijadikan ibrah, dijadikan pelajaran bagi dia, bukan menjadikan malah kitanya marah kepada guru kita. Oh, ini tegur saya terus yang ditegur. Saya terus yang dimarahi, saya terus yang dicakapkan, misal cakapkan. Saya terus yang kena marah misalkan. Jangan macam itu. Justru mungkin itulah tanda kasih sayang guru, menjadikan tanda kasih sayang guru kepada kamu. Asbab kasih sayangnya guru itu kepada kamu. Jadi senantiasa dipantau, senantiasa dilihat. Nah, jadi kamu tuh senantiasa dilihat, senantiasa diperhatikan ya, jangan ngantuk. Kok kamu lagi yang diperhatikan misalkan. Jadi kamu senantiasa dilihat oleh guru kamu macam itu. Jadi jangan sampai malah tidak enak, tidak selesa dengan guru macam itu. Wa ahfadu li qalbih, itu yang paling menjaga hati ya, jaga hati dengan guru kita. Wa anfa'lahu dinan wa dunya, lebih bermanfaat agama dan dunia kita. Nah, ketika kita minta maaf kepada guru kita macam itu. Tidak merajuk dengan guru. Ini pelajar sekarang Masya Allah dimarahin langsung merajuk. Dengan gurunya itu merajuk dengan gurunya misalkan. Itu kan tidak betul macam itu. Waqad qalu, mereka telah mengatakan, ulama, man lam yasbir ala dhullit ta'allumi baqiya umruhu fi imayatil jahalah. Barang siapa yang tidak sabar atas kehinaan dalam belajar, kan seakan-akan kita ini disuruh terus sama guru, kamu bangun, kamu jangan ngantuk, kamu harus belajar, kamu harus hafal, kamu harus lancar, kamu kan diatur terus seakan-akan kamu ini orang hina kan macam itu, diingatkan terus, diatur terus macam itu suatu kehinaan. Nah, siapa yang tidak sabar atas perkara itu, nggak sabar, harus dibangunkan lagi, mungkin kejutkan atau misalkan ngantuk ditegur dan lain sebagainya macam itu. Orang yang tak sabar dengan kepahitan belajar dalam sesaat saja, maka seumur hidupnya dia ada dalam keadaan imayatil jahalah, dalam kebodohan, buta dalam kebodohan macam itu. Orang yang tak mau sabar dengan teguran, orang kepahitan dalam belajar. Waman sobaro, tapi siapa yang sabar, tetap tegar, tetap tekun, tetap kuat dengan pendiriannya dalam belajar, tidak tergoyahkan yang walaupun dimarahi macam apapun oleh ustaz. Siapa yang sabar, ala amruhu ila izzid dunya wal akhirah. Kembali perkaranya ini kepada kemuliaan dunia dan akhirat. Dia akan mendapatkan kamu mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat. Ketika kita sabar dalam menuntut ilmu. Sabar dengan guru, sabar dengan kawan, sabar dan lain sebagainya. Semuanya harus dihadapi dengan sabar. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma qala, beliau mengatakan, "Dulliltu taliban fa'azzaztu matluban." Nih konsepnya. Aku menjadi pelajar itu dalam keadaan hina, dulliltu taliban, dihinakan. Tapi setelah aku berhasil, setelah aku berjaya, aku menjadi mulia, bahkan dicari-cari, maktubah dicari-cari orang.
Ketika menjadi murid, ketika menjadi pelajar, itu dalam keadaan ini disuruh-suruh oleh gurunya, dihukum, ditegur, dimarahi, semuanya macam itu sudah dirasakan. Tapi tetap dalam kesabarannya, suatu saat Allah akan angkat derajatnya. Allah akan tinggikan derajat makanahnya, kedudukannya di sisi Allah. Allah akan muliakan dia. Bahkan dialah sekarang yang dicari-cari, yang diagungkan. Semoga Allah SWT berikan taufik kepada kita agar dengan kita senantiasa menjaga adab, menjaga akhlak dengan guru kita, sehingga kita dapat keberkahan daripada guru kita. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.